Jaga jarak. Berapa meter? Minimal 1 meter sampai dengan 2 meter. Terus apa lagi? Cuci tangan pakai sabun. Tadi sebelum masuk cuci tangan pakai sabun. Ada yang bawa hand sanitizer? Ada? Tunjuk tangan yang bawa. Nah, nggak apa-apa, cowok tetap harus bawa hand sanitizer karena kita nggak tahu delalah kita lagi kesulitan cari air bersih dan sabun, bisa minimal gunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan kita. Nah, kenapa kok sudah memenuhi protokol kesehatan tapi penularannya masih banyak? 1, pakai maskernya tidak benar. Sudah bawa masker, punya masker, tapi maskernya dikantongin. Keluar tetap nggak pakai masker, cuma dibawa-bawa saja. Atau pakai masker, maskernya buat pajangan di dagu, di leher. Atau cuma menutup mulut. Penggunaan masker yang benar menutup hidung dan mulut. Ya. Kemudian waktu misalnya kita jajan, makan, maskernya otomatis diturunkan. Nah, terus teman kita sama, maskernya diturunkan karena posisi makan. Kemudian kita ngobrol dalam jarak dekat, ya, itu bisa berpotensi menularkan juga. Kenapa? Karena istilahnya apa? Percikan air ludah itu nggak kelihatan ya, nggak kasat mata. Jadi bisa berpotensi menularkan virus COVID-19 karena sekarang banyak yang istilahnya OTG atau orang tanpa gejala. Tidak ada gejala sama sekali, batuk tidak, pilek tidak, sesak juga tidak, tapi dia sudah membawa virus dalam tubuhnya. Nah, itu yang berbahaya. Kalau kita sampai ke rumah, ada bapak, ibu yang sudah sepuh atau nenek, kakek, ada adik kecil, ada anak kecil yang riskan, kondisi tubuhnya tidak fit, tidak bagus. Nah, mereka yang akan terkena dampaknya, ya. Mereka nanti yang berpotensi menimbulkan gejala, bisa sampai batuk, pilek berkepanjangan, kemudian sesak nafas, itu yang paling parah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Kalau sudah terkena positif COVID-19, kerugiannya 1, harus di ruang isolasi. Kalau menimbulkan gejala ya, di rumah sakit di ruang isolasi. Ya, kalau menimbulkan gejala ringan bisa nanti di rumah dinas wali kota. Tahu ya, rumah dinas wali kota juga dijadikan rumah karantina orang dengan positif COVID-19. Kemudian yang kedua, keluarganya juga ikut istilahnya di tracing atau diselidiki. Satu keluarga itu ada penularan atau tidak. Jadi satu keluarga itu ikut diisolasi. Itu kerugiannya. Kalau ada adik yang di sini, bapak, ibu, saudara, satu rumah ada yang positif, otomatis tidak boleh kemana-mana selama istilahnya penyelidikan epidemiologinya belum selesai, sampai dengan hasilnya dinyatakan negatif, hasil swab, ya. Kemudian protokol yang kedua, jaga jarak. Tempat duduknya sudah jaga jarak, betul nggak? Tuh, sudah sesuai protokol belum jaraknya? Halo, ngantuk ya? Ngantuk ya? Sudah sarapan? Beneran belum?
sarapan ya. Sudah nggak sarapan lagi nanti judulnya. Ya, jaga jarak minimal 1 sampai 1,5 meter sampai dengan 2 meter. Itu jaga jarak aman. Kenapa? Seperti tadi saya bilang, percikan air liur yang sudah positif corona itu bisa menularkan sampai dengan kalau kita berbicara itu minimalnya agar tidak tertular minimal 1 sampai 1,5 meter. Kecuali batuk atau bersin ya, itu cipratannya bisa lebih jauh. Makanya meminimalkannya dengan penggunaan masker juga. Itu jaga nih kalau kita tidak pakai masker. Kemudian yang ketiga, cuci tangan pakai sabun. Ada berapa langkah cuci tangan pakai sabun? Halo, ngantuk semua ini. Hari pertama harus semangat. Besok sudah online lagi kan? Di rumah, ya. Cuci tangan pakai sabun ada berapa langkah? 6. Ada yang tahu? Kalau di rumah praktek cuci tangannya seperti apa? Usak bar. Betul. Kenapa kok harus 6 langkah? Agar sabunnya itu rata di seluruh permukaan tangan. Tangan ini kalau kita ibaratkan kita bisa melihat bakteri di tangan itu banyak sekali bakteri, kuman, virus yang menempel. Makanya untuk mencegah penularan COVID-19 dianjurkan sering-sering cuci tangan pakai sabun atau jika kesulitan bawa hand sanitizer. Ya. Kemudian apa lagi tadi langkah-langkahnya? Yang pertama, sabun diratakan di telapak tangan. Yang kedua, di punggung tangan kanan kiri. 3, sela-sela jari. 4, dikuncikan. 5, ibu jari. Sabun diratakan di ibu jari. 6, kemudian di telapak tangan diputar-putarkan. Ya, tujuannya agar sabun merata dan membunuh kuman bakteri di seluruh area telapak tangan. Ada berapa langkah tadi? Ada berapa langkah? 6. Kalau semua ya gak ada semangatnya loh. Salam germas. Salam germas. Salam germas. Sehat bugar. Salam germas. Sehat bugar. Karena biasanya bangun siang, bangun pagi jadinya ngantuk. Ya, itu tadi ya. Tolong terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menyepelekan COVID-19. Mungkin kalau kita tertular COVID-19 tidak akan menimbulkan gejala. Tetapi kita harus memikirkan orang yang ada di sekitar kita. Ya, kakek, nenek, ibu, bapak yang punya penyakit penyerta, hipertensi, asam urat, diabetes, kolesterol. Kemudian ada adik di rumah, ada bayi, balita. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jangan egois mementingkan diri sendiri. Ya, kalau ketemu teman boleh, tapi tetap jaga jarak. Kemudian kalau ngobrol, komunikasi boleh, tapi tetap pakai masker. Maskernya jangan dilepas, jangan dinaik turunkan. Karena itu mencegah, meminimalkan kita tertular COVID-19. Ya, ada pertanyaan?
Mudeng atau mubeng? Oh, ngantuk semua. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, semoga bisa bermanfaat. Nanti bisa diaplikasikan di rumah, terutama di rumah ya, karena di sini belajarnya secara online di rumah. Silakan belajar dengan maksimal. Jangan lupa tetap makan makanan bergizi. Usahakan jangan sakit, ya. Usahakan jangan sakit. Kalau badannya nggak enak, didopeng vitamin, makan buah, makan sayur yang banyak. Karena kalau sakit di pandemi COVID-19 ini akan menyusahkan kita sendiri. Usahakan jangan sakit, sehat terus. Ya? Sepakat? Sepakat. Ya, semoga bermanfaat, nanti bisa diaplikasikan di rumah ya. Ingat tetap pakai masker. Apalagi kalau berkumpul dengan tetangga, teman di rumah. Ya, karena kita tidak tahu siapa yang positif, siapa yang tidak. Saya cukupkan sekian karena tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum itu nih, sebelum kita masuk ke sebelah materi pembacaan susunan acara, kami akan yel-yel terlebih dahulu. Yang pertama, salam germas. Baik, kita mulai ketika saya nanti teriak atau bilang salam germas, kalian gerakannya sehat, bugar, produktif. Kita mulai, salam germas, sehat, bugar, produktif. SMK hebat, SMK hebat, Wali Songo jaya. Tepuk tangan untuk kalian semua.
LS hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat menyanyikan lagu Mars Nasional SMK, dan yang kelima menyanyikan lagu Mars SMK Wali Songo. Dan selanjutnya pengenalan lingkungan sekolah yang nantinya akan dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dwi Hartadi SPD. Dan yang selanjutnya break. Setelah itu acara yang terakhir adalah pengenalan wali kelas dan guru SMK Wali Songo Semarang. Untuk acara yang pertama ini, untuk menginjak acara yang pertama, yaitu doa yang nantinya akan dipimpin oleh Mas Abidin. Silakan, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. silakan. Dipersiapkan untuk buku mujahadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari untuk siswa-siswa SMK Wali Songo Semarang, untuk mengawali pagi hari ini kita mujahadah bersama agar nantinya materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru bisa difahami dengan lancar. Oke, silakan untuk buku mujahadahnya bisa dibuka. Baik, sebelum kita mulai, mari kita baca istighfar 3 kali dan 2 kali sholawat. Mari kita mulai. Astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma awsil tawbadani lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wal malaikati kullihim wa tabi'ihim ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrat jami' ahlil Qur'an wa ahlil hadis wa ahlil fiqh wa ahlil tasawuf wa ila hadrat sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa jami' awliya illahi ta'ala fi masyariqil ardi ila magharibiha wal ulama'i wa syuhada'i was salihin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أرواح والدينا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ورسلهم وفروعهم وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجماعاتنا وتلاميذنا ولمن له حقوق علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ومشايخي وأهلي وأولادي وذريتي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Baik, mari kita bersama-sama baca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahi badaha walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka maqlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alimu ya Qadir ya Basitu ya Khafir ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Bashiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasid ya Jalilu ya Karim ya Ratibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsin ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qahir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Alimu Ta'ali ya Barru ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikan Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami' ya Ghaniyyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi' ya Baqi ya Warith ya Rashidu ya Sabur Azza Jalla Dhikruhu bi asma'ika husna ighfir lana dhunubana wa li walidina wa dhurriyyatina kafir
كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واتبر على مقصرنا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلا الخير طهرنا عن الشر بعدنا والقربات أمنا أخيرا للمهمونا بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. Baca-baca untuk bagian ini sudah selesai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Abidin Alwi. Untuk selanjutnya, silakan anak-anakku berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars SMK Nasional dan Mars SMK Kalisama. Dimohon untuk berdiri.
Mars Nasional SMK. Selanjutnya, Mars SMK Wali Songo Semarang. Silakan anak-anakku untuk duduk kembali. Menginjak ke acara selanjutnya. Sambutan Bapak Kepala Sekolah SMK Wali Songo Semarang.
sembari menunggu yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Wali Songo Semarang, saya akan menjelaskan atau menginformasikan profil Kepala Sekolah SMK Wali Songo Semarang. Beliau adalah Bapak Dwi Hartadi. Sebelum menjadi Kepala Sekolah, baik, monggo Pak. Sebelum menjadi Kepala Sekolah, beliau mengajar pelajaran pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani dan rohani, kemudian di SMA Wali Songo Semarang dan dilanjutkan di SMK Wali Songo Semarang. Selanjutnya setelah tahun 2017 beliau diangkat oleh Ketua Yayasan Al-Jami Al-Masariyah menjadi Kepala SMK Wali Songo Semarang. Materi yang akan dibawakan pada pagi hari ini, materi pertama adalah pengenalan lingkungan sekolah yang nanti selama kurang lebih 45 menit kalian dimohon untuk mengikuti kegiatan paparan dari Bapak Kepala SMK Wali Songo Semarang dengan tertib dan baik. Yang terhormat, monggo waktu dan tempat kami persilahkan pada Bapak Dwi Hartadi. Mungkin sebelum Pak Didi atau Pak Bapak Dwi Hartadi menyampaikan materi tentang pengenalan lingkungan sekolah, bisa sepatah atau dua kata Bapak untuk menyambut siswa-siswi kita yang ada di rumah juga. Jadi kata sambutan dari Pak Didi yang nantinya akan dilanjut dengan materi pengenalan lingkungan sekolah. Waktu dan tempat kami bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelihatannya belum ada semangat yang ditunjukkan dari tadi awal masuk sampai dari puskesmas mengisi tadi juga kelihatannya masih sepi, masih kurang ada respon. Barangkali ketika kalian kemarin di rumah tidak ada kegiatan atau kegiatannya hanya sekedar main guyonan, ya. Yuk berdiri dulu, silahkan berdiri dulu. Nah, karena jaraknya jauh dengan sebelahnya, ya, ini kan sesuai dengan social distancingnya. Lupa saja lah, kan udah pakai face shield, ya, kalau di dalam apa, ya. Nantinya silahkan tangan digerakkan ke samping atau sebelah kanannya. Berarti yang ada di sebelah kanan paling ujung nanti berarti sebelah kiri, masuk ke tembok. Ya, sekedar gini saja, menggerakkan atau goyang-goyang deh. Diikuti apa yang saya sampaikan nantinya. Siap ya? Ya, oke. Hai teman-teman, ayo tangan. Hai teman-teman, tidak ada semangatnya. Selamat pagi. Belum diajari ya? Sama diajari tapi belum ada semangatnya. Semangat pagi. Pagi, ada gitu. Semangat pagi. Wali Songo Jaya gitu. Pagi. Belum sarapan? Sama. Ya, Bapak Ibu guru biasanya juga sama. Selama ini kalau
sarapan atau makan paginya ya nanti menjelang siang, sarapan siang. Yuk, diikuti. Hai teman-teman, saya berniat belajar mengikuti aturan yang ada di sekolah ini. Saya akan semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Ganti tangan kiri nih. Ganti tangan, ayo. Hai teman-teman, kalau saya lemes, tolong diingatkan ya. Nah, silakan duduk dulu. Ya, sambil nantinya kita komunikasi di sini, yang ada di rumah disalam dulu ya. Yang ada di rumah selamat bergabung dengan live YouTube-nya SMK Wali Songo Semarang. Untuk semua siswa, calon siswa SMK Wali Songo Semarang di rumah, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kalau tadi saya lihat di live-nya masih hanya baru beberapa siswa, calon siswa yang ikut. Monggo wali kelas bisa segera komunikasi dengan siswanya masing-masing yang sudah dibuatkan grup. Selamat bergabung, dan nantinya apa yang kita bahas, yang kita sampaikan semoga bisa dicerna, bisa dicermati dan bermanfaat. Baik, kalau tadi sudah disampaikan Pak Fikra maupun Bu Safitri terkait dengan tupoksi saya selaku kepala sekolah, sekaligus ini di kesempatan yang berbahagia ini sambutan sekalian dibuka gitu ya. Untuk yang berada di dalam aula dan berada di rumahnya masing-masing, ini masa pandemi COVID-19 yang luar biasa sehingga kita hanya diizinkan seperti ini. Kalau tadi sudah ada yang pertama dari Puskesmas ya, dari Puskesmas Meroto ikut mendampingi kita. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan proseduralnya dan diizinkan untuk menjalankan, karena tidak semua lembaga bisa menjalankan kegiatan MPLS di dalam lingkungan sekolah. Langsung saja dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Wali Songo Semarang tahun pelajaran 2020-2021 dibuka. Selanjutnya harapannya kegiatan ini nantinya bisa kita jalankan, bisa kita sikapi bersama-sama, karena yang hadir hari ini berarti besok pagi sampai hari Jumat kalian harus mengikuti live YouTube di SMK Wali Songo Semarang sebagai tanda daftar hadir kalian mengikuti kegiatan ini. Jadi selama 5 hari kalau nanti kalian ada atau tidak mengikuti selama 1 atau 2 kali, maka kalian ada tugas berikutnya yang harus dikerjakan. Oleh karenanya yang berada di rumah silahkan bisa disikapi juga, karena ketentuan ini juga berlaku sama. Besok ganti 10 TBSM Honda 2, kalian berada di rumah dan seterusnya. Apapun itu yang akan kita jalankan, kita syukuri bersama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mabatu.
yang kami hormati Ibu Bapak Guru SMK Wali Songo Semarang serta panitia MPLS tahun pelajaran 2020-2021, calon siswa baru SMK Wali Songo Semarang yang kami banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, keselamatan, sehingga segala aktivitas yang kita lakukan hari ini tak lepas dari yang namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita ikrarkan bersama, kita ucapkan secara lisan bersama-sama di kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang nantinya semoga kita tergolong sebagai umat Rasulullah, bisa membantu kita, menolong kita di yaumul akhir kelak. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang kami banggakan, sesuai dengan jadwal yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, ini di awal pastinya masih ada beberapa kekurangan di kegiatan yang kita lakukan. Kalau tadi sudah diawali dengan mujahadah, inilah bagian dari kebiasaan di SMK Wali Songo Semarang. Jadi kalau nantinya kalian berada di lingkungan SMK Wali Songo Semarang, kalian setiap hari diajak untuk ngaji, mujahadah, jangan bosan, karena belajar, membaca, ngaji dan lain sebagainya ini adalah bagian dari tugas kita sebagai manusia. Jadi kalau nantinya kalian tidak mau ngaji, ya kasihan sama siapa? Orang tua kalian. Ketika orang tua kalian sudah meninggal, kalian tidak bisa mendoakan, maka doa mustajabnya anak orang iso ndongake piye? Iso ku ndongake muga-muga orang tuaku atau bapak ibuku masuk surga. Itu masih kurang. Ya, masih kurang. Oleh karenanya setiap hari kalau kalian nantinya dibimbing untuk mengikuti mujahadah, mengikuti namanya apa? Ngaji yang setiap hari, tadarusan dan sebagainya, tolong bisa diikuti bersama-sama. Ya, ini ada sentral setiap hari selalu terkoneksi dari TU ke semua kelas. Jadi pusat informasinya nanti ada di sana. Ya, baik. Karena materi saya pengenalan lingkungan sekolah, maka ada beberapa hal yang nantinya perlu kita sikapi. Saya diberi waktu berapa jam? Sampai 9:30 ya. Semoga cukup, tidak usah panjang lebar ya. Visi misi SMK Wali Songo Semarang ini yang perlu nantinya kalian cermati. Di sini visi misi SMK Wali Songo Semarang seharusnya ada perubahan, ada keseimbangan, sinkronisasi dengan Dudi maupun dengan lingkungan yang selama ini kita jalankan. Jadi apa yang nantinya saya sampaikan bisa jadi di tahun ajaran ini ada perubahan nantinya. Ya, apa yang tertera di sini belum bisa, ya, yang selama ini sudah kita jalankan, yang selama ini sudah kita kerjakan, tapi nantinya kelihatannya ada perubahan yang sinkron dengan baik Dudi maupun lingkungan masyarakat dan seterusnya. Ya, kalian membawa bekal buku tidak ada. Jadi hanya datang saja, tidak ada catatan-catatan khusus. Kalau nantinya kalian diberi tugas sudah nempel semua ya, tidak ada ya. Angkatan kalian itu angkatan yang berbeda
berbeda. Berbedanya apa? Sama seperti anak saya sekarang masuk di MTS di daerah Sukorejo Bendal sana, di Pondok. Nanti lulus ujiannya hanya ujian sekolah, tidak ujian nasional. Di pandemi seperti ini, bla 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 bla, sama seperti kalian. MPLS-nya sekarang pun juga sama seperti ini. Tapi harapannya besok setelah pandemi ini berakhir, selesai, patuhi tata tertib yang ada di SMK Wali Songo Semarang, terutama rambut, ya, pakaian dan lain sebagainya. Nanti ada sendiri sesinya. Ya. Visi itu apa? Visi adalah impian atau harapan, cita-cita yang dicapai oleh warga sekolah. Visi di SMK Wali Songo Semarang ini dijadikan sebagai cita-cita bersama, dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah. Di sana ada kepala sekolah, ada guru, komite, dan lain-lain. Misi, upaya atau tindakan yang dilakukan oleh warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Visinya nantinya seperti ini, memberikan arah SMK Wali Songo ini mengarahnya kemana dan lain sebagainya. Waktunya karena pendek, singkat-singkat saja. Ya. Visi di SMK Wali Songo Semarang: menyiapkan generasi muslim yang berakhlakul karimah, berwawasan luas, terampil, mandiri, dan berprestasi. Generasi muslim yang berakhlakul karimah. Harapannya, visi ini, cita-citanya, ketika nanti kalian lulus, kalian berada di naungan Yayasan Al-Jamiah Al-Masyariah Ahlus Sunnah wal Jamaah NU. Pak, saya keluarga dari Muhammadiyah, saya keluarga dari Naksabandiyah, saya keluarga. Ya. Ketika kalian sudah berada di lingkungan di sini, yang tadinya Muhammadiyah, yang tadinya Naksabandiyah, kalian juga harus ikut belajar terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah di KNU. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah berakhlakul karimah, berwawasan luas. Era modern, kalian juga harus punya pemikiran, ide-ide, kreativitas yang nantinya bisa membuat itu berikutnya. Ada keterampilan. Kalau di Dirjen Vokasi kemarin, SMK harus link and match, ada hubungan, pacaran, kalau bahasanya sekarang pacaran, lamaran, kemudian menikah. Kita sudah melakukan semua. Yang jurusan TBSM sudah menikah dengan AHM, ya, Astra Honda Motor. Ini jurusannya TBSM, ya. AHM, Astra Honda Motor. Yang TKJ juga sudah menikah dengan Telkom. Maka muncul, ya, keterampilan-keterampilan yang nantinya bisa, harapannya kalian di teaching factory-nya nanti baik TBSM Honda maupun TKJ Telkom bisa memunculkan hasil yang baik, muncul kreativitas yang baik, ada kemandiriannya. Ya, SMK harusnya benar-benar bisa mengedepankan visi misi. Saya punya tekad semangat yang berbeda. SMK bisa, SMK hebat. Ini yang harus dipegang. Kalau tadi ada Mars SMK nasional, ya, tadi yang saya minta ke panitia, besok ditampilkan, karena besok kalian live di rumah. Kalau tadi kalian nyanyi hanya melihat ini kosong, tidak ada di slide, tidak ada. Apa yang saya baca tadi di komen live-nya tadi, iki ngopo, kon nyanyi opo, dan sebagainya. Itu adalah Mars nasional. Kalau kalian mendengar nyanyian tersebut, harusnya kalian punya semangat. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkah.
mendarah daging di sini dulu. Ya, kita ngantuk apa benar-benar mendengarkan. Katanya suaranya memang mantep. Wes rapopo. Sama-sama belum sarapannya. Ya. Punya prestasi. Jurusan TBSM, kakak kelasmu kemarin kita ada ya bahasanya MOU atau kerjasama dengan kelas Jepang. Tapi ketika proses baru berapa bulan ternyata mundur, tidak kuat. Harapan saya di tahun ini atau angkatan kalian baik TBSM maupun TKJ nantinya bisa mengikuti kegiatan kelas Honda atau kelas Jepang tersebut. Syukur-syukur bisa sampai maju atau masuk ke Jepang. Di sana kalian akan belajar luar biasa. Kalian magang untuk bayaran, nah, dapat gaji. Kalau gajinya dirupiahkan kurang lebih 15 sampai 25 juta. Gagah saja nih. Saya lulusan SMK. Kalian pulang dari Jepang punya sertifikat, kalian mau daftar kerja di lingkungan apalagi hanya di Semarang, level kalian sudah tinggi. Ini proyek kita, ya syukur-syukur kalian nantinya punya pemikiran yang sama, yang selaras. Endingnya kita bisa maju bersama-sama. Apa tujuan dan sasarannya tadi? Lulus, pekerjaan sudah menanti. Bahasa Jepang harus dimaksimalkan. Bahasa Inggrisnya orang yes or no. Tapi ada tambahan lainnya, ya. Misi menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran Al-Quran dan Al-Hadis serta budaya bangsa pada seluruh warga sekolah sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Ya. Yang kita pakai adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Di SMK Wali Songo ini, ya, misi kita menumbuhkan penghayatan Al-Quran dan Al-Hadis. Di sana ada pembelajaran ekstrakurikuler, ya, seni baca tulis Al-Quran, rebana dan lain-lain. Jangan sampai apa yang sudah kalian kerjakan di rumah ketika ada di lingkungan sini semakin menurun, tidak menunjukkan kreativitas, tapi justru mengalami penurunan. Yang biasanya kulino sholat diteruskan, yang kulino sholatnya dangtek, ya, kadang sholat, kadang ora. Sekarang kita belajar jujur-jujuran, bukan jujur kacang hijau. Siapa yang tidak sholat subuh hari ini? Coba jujur. Nah, wow, ya, ini live loh. Yang nonton di rumah banyak loh. Wow, tapi bagus. Kenapa bagus? Kalian berani mengakui, ya, berani jujur. Belum lihat tadi. Sing sholat berarti piro aja. Coba sing sholat. Yang sholat di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sholat ya? Ya. 7 atau 8. Berarti yang lain yang di rumah pun kelihatannya sama. Ini PR tugas kita bersama. Bareng-bareng nantinya ini ujung tombaknya kita. Kalau sholat sudah kita lalaikan, hilang 1, limo-limone hilang 5. Di sana ada Masjid Al-Jamiah Wali Songo. Setiap nanti KPM sudah kita jalankan di sini, semua kegiatan sholat duhur ada di sana. Maka harapannya nantinya ketika kalian sudah benar-benar KPM kita jalankan, ya ayo bareng-bareng. Ojo mau sholatnya hanya di duhur saja. Saat maghrib
sak subuh kita langsung mulai. Kalau kalian belajar disiplin, diawali sholat subuh setengah jam berapa? Sholat subuh jam berapa? Jam 5, setengah 5. Tapi alarmnya nyala, mau dipateni itu 12 lagi. Dirubah sekarang konsepnya. Mindsetnya, kalau saya dengar dan subuh, saya bangun. Ben telat langsung mandi, ganti baju, siap untuk berangkat sekolah. Besok ketika sudah diizinkan, kita tidak berada di zona merah, ya. Loh hilang Mas Gana. Ya, di SMK Wali Songo ada jargon SMK bisa. SMK bisa. Untuk bisa maka harus terbiasa. Untuk terbiasa kadang harus dipaksa. Maka mau tidak mau kita harus menjadi yang terbiasa. Itu di atasnya. Ada jargon SMK bisa. Ya. SMK bisa, untuk bisa maka harus terbiasa. Lah ben terbiasa dikapake, biasanya kudu dipaksa. Salah satunya tadi pengen sholate. Ya biasanya wong tua kan juga, ayo tangi. Wis disunat kabeh to. Nah, kalau sudah disunat berarti punya kewajiban sendiri. Ini yang harus bisa disikapi. Melaksanakan pembelajaran bimbingan sesuai dengan kompetensi kalian, mampu mengembangkan potensinya secara optimal, menciptakan semangat keunggulan, membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya. SMK Wali Songo Semarang berada di lingkungan, kalau menurut kami ya strategis, lingkungan kota, di tengah kota. Kalau kalian mencari di web atau di Google atau apa SMK Wali Songo, maaf, SMK Wali Songo harus ada embel-embelnya belakangnya. Karena SMK Wali Songo tidak hanya di Semarang, banyak sekali. Jakarta, Solo, Pecangaan, Jepara sana, Surabaya. Silakan dicari di web itu SMK Wali Songo, munculnya nanti banyak sekali, maka harus jelas SMK Wali Songo. Kalau kalian sudah berada di lingkungan ini, kemarin punya pemikiran saya harusnya masuk di sekolah negeri, ini yang berada di rumah ini, cita-citaku pengen sekolah negeri, tapi rak ketompo. Kalau sekarang sudah berada masuk di SMK Wali Songo Semarang, hilangkan mindset yang tadi. Fokuslah dengan apa yang sudah kalian dapatkan sekarang. Apakah ada jaminan ketika kalian lulusan dari sekolah negeri pasti langsung dapat pekerjaan? Tidak kan? Kira-kira gitu deh. Ada jaminan tidak? Tidak ada. Sama. Gurunya pun sebenarnya sama. Lulusannya dari UNES, dari UNS, dan lain sebagainya lah. KPGRI kalau yang lingkupnya Semarang. Yang kita butuhkan adalah mindset kita belajar yang baik. Seperti apa? Belajar yang nantinya bisa menumbuhkan semangat etos kerja kita. Kita ada di yayasan ini, ada di lembaga ini, maka ketika kalian menghargai lembaga ini, kalian keluar alma mater kalian pasti akan dipegang dengan erat. Jangan sampai ada yang melukai alma mater saya. Ini yang harusnya dipegang nantinya. Tadi saya sepintas membaca yang ada di live, bahasannya komennya wah luar biasa.
Ya, tolong yang berada di rumah yang mengikuti kegiatan live ini, ketika komen kalian hanya daftar hadir kelas 10 TKJ ataupun TBSM berapa hadir. Nantinya kita cross-check dengan data yang kita punya. Oh, nama ini hadir, yang lain itu hadir. Tapi tadi malah ada bahasannya macam-macam. Tolong ya, yang berada di rumah ketika kalian memberikan komentar yang baik. Ini pembelajaran MPLS. Jangan memberikan hal yang nantinya disokong oleh temanmu yang lain, yang nantinya memberikan efek yang tidak baik. Kita sama-sama belajar di sini. Nah, SMK Wali Songo Semarang, lingkungan kita di sini ada 3 lembaga. Ya, tadi kalau visi misinya seperti itu, sepintas dan kelihatannya ada perubahan yang nantinya kita terapkan, maka kita mengacu ke yang lain dulu. Kita berada di lingkungan, di sini ada 4 lembaga. Di lantai dasar SMA Wali Songo Semarang, di lantai 2 SMP Wali Songo 1 Semarang, kemudian kalau sore ada Setia Wali 9. Kita ada di paling atas SMK Wali Songo Semarang. Jadi setiap harinya 4 yang berada di sini saling melengkapi. Makanya tadi kalau kalian berangkat kita samakan dengan SMP numpuk, ya, SMP jam 7 sudah mulai, SMK kita buat setengah 8. Biar apa? Protokol kesehatannya sama-sama terpenuhi. Ya, di sini di SMK Wali Songo Semarang proses KBM-nya berjalan 5 hari. Jadi kalau di SMP kalian masih 6 hari, kita sudah pakai 5 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis pulang berangkat 6.45. Ingat-ingat 6.45 jam 06.45 bel sudah dibunyikan. Diawali dengan berdoa. Kemudian pulang 15.10. Jadi jam 3 lebih 10 menit. Tapi hari Jumat karena ada kegiatan sholat Jumat di masjid, maka pulangnya mundur. Paham ya? Paham ya? Ya. Jadi kalau nanti ini seandainya karena ini live, orang tua barangkali ada yang mendengar, mengikuti, kita sampaikan di sini. KBM diawali pukul 6.45, berakhir 15.10. Biasanya ada orang tua yang menanyakan pulangnya jam berapa. Kalau jarak tempuh dari sini ke rumah hanya, ya, yang paling jauh itu kan ini loh, Karangsari. Paling jauh Karangsari Pak ini. Depan ini Karangsari. Pulangnya kok sampai habis maghrib, habis isya kemana? Ekstrakurikuler yang kita jalankan di sini, pulang dari kegiatan itu berakhir kurang lebih pukul 17 atau 16.30-an. Jadi tidak lebih dari maghrib lah. Ditolong bisa diupayakan. Ya. Karena kita berada di lingkungan ada SMP, SMA, SMK Setia, maka harapan kita tolong jaga kebersamaan, jaga kekompakan. Yang sudah maaf pernah ada contoh yang anak SMK mentelengin gitu. Ya, lewat wajahnya menteleng asli. Anak SMA Rumonco cah iki ngecek diparani bus joto-joto sak. Ya, jangan sampai kejadian-kejadian seperti itu
terulang. Insya Allah sudah tidak ada walaupun insya Allah sudah tidak ada. Dulu awal berdirinya SMK Wali Songo itu tahun 2009. 8 Juni 2009 kita mulai pembelajaran di bulan Juni 2009 sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi tolong bisa komunikasi, bisa kerjasama, jalin hubungan yang baik dengan SMP, SMA, siswanya. Kalau Bapak Ibu guru, urusan kami. Ya, kalian nantinya berada di sini khusus untuk yang TBSM kelas yang baru. Semoga tidak ada perubahan. 3 kelas nanti ada di bawah. Yang kemarin buat pendaftaran itu aula 3 aula itu nantinya dipakai 3 kelas TBSM Ronda 1, 2, dan 3. Yang lain ada di atas. Ruang praktek yang nantinya kalian gunakan ada di bengkel. Ya, kalian tadi masuk berarti di sebelah kirinya. Itu ruang praktek yang nantinya kalian gunakan. Untuk anak-anak TKJ ada di atas, di lantai 3 di pojok lab 1, 2. Sementara RPS yang kemarin kita dapatkan juga akan kita gunakan kalau nanti bisa dimanfaatkan untuk jurusan yang baru RPL. Semoga, minta doanya yang di sini maupun yang di rumah, minta doanya semoga tahun depan kita bisa tambah 1 jurusan lagi perangkat lunak ya, menemani baik TKJ maupun TBSM. Masih 10 menit dulu ya. Nah, masih 10 menit. Karena lali bablasan belum diingatkan. Ya. Selama kalian berada di sini, kami kenalkan lingkungan ini. SMK Wali Songo hanya menyediakan kantinnya, ya. Kantinnya yang di bawah itu tadi depan parkiran. Kalian mau masuk itu kantinnya SMK. Yang di pojok bawah itu SMA, yang lantai 2 SMP. Tapi tidak terus kami memaksakan kalian jajani kudu kono. Silahkan mencari longgare sing ngendi, ya. Yang pasti ketika pembelajaran atau KBM tolong jangan jajan. KBM berlangsung ya kalian tetap ada di lingkungan. Syukur-syukur ketika nanti ada 3 tahapan nantinya. Juli, Agustus tahap 1. Ini persiapan new normal di dunia pendidikan. Tahap 1 dan 2 ada di bulan Juli Agustus. Ketika tahap 1 nanti berakhir dan evaluasinya ada perubahan yang signifikan yang baik, maka tahap kedua September Oktober bisa jadi kita diupayakan bisa tatap muka berada di sekolahnya masing-masing kalau zonanya sudah berubah. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau tahap 3-nya November, Desember baru bisa dimulai, maka ya kalian berangkatnya bisa jadi di bulan November, mangkat sesasi, Desember libur karena semester 1 semesteran di jalan-jalan. Tapi tidak usah khawatir, ketika tatap muka atau luring pembelajaran tidak bisa dijalankan, maka kita sudah persiapkan PJJ, pembelajaran jarak jauh melalui daring. Pak, saya tidak punya kuota. Saya punya kuota tapi tak buat game. Ya, tak buat game. Di rumah kemarin ujian, saya kira kalian juga sama. Anak ini tidak ikut ujian, kenapa? Sudah dibelikan kuota gurunya, wali kelasnya, ya tetap tidak ikut ujian. Setelah ditelusuri ternyata dipakai untuk main game kuotanya. Ya habis lah. Jadi tolong
yang di sini maupun yang ada di rumah, konsep pembelajaran KBM yang daring atau luring atau kombinasi nanti bisa dimanfaatkan. Tidak semua nantinya menggunakan internet, tapi ada penugasan atau ada mapel yang memang bisa melalui buku pegangan, LKS, dan lain-lain. Harapannya semua bisa berjalan seimbang, semua bisa menyelaraskan. Pandemi ini ya kita tidak meminta, tapi semoga selesai, segera berlalu. Saya yakin kalian juga ya rindulah. Maaf Pak, kalau di rumah rindu sangu, gitu ya? Disanguni kurang? Kalau di rumah disanguni kurang? Enggak, sakit. Ya, di rumah masyarakat disanguni, rindu dolan, rindu bungo, adanya cuma boring saja. Pengopo itu. Ya. Tapi kalau ini untuk kebaikan bersama, ya ayo kita jalankan. Protokol kesehatan, jaga jarak, jaga diri, jaga sesama, jaga kesehatan. Ayo kita ikuti bareng-bareng. Jadi tolong yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, ayo bersama-sama kita belajar, kita patuhi ketentuan yang ada sampai 5 atau tanggal 17 Juli hari Jumat. Kegiatan ini tetap dijalankan ya. Segala informasi akan kami informasikan baik di YouTube SMK maupun melalui pemberitahuan secara resmi ya, secara resmi. Masih 4 menit. Saya bisa muterke video enggak Pak? Video ben rotok semangat sidik ya. Oh tadi belum sempat taruh ya, kenalan ya? Belum sempat ya? Lupa ya? Ya. Nama saya Dwi Hartadi, kalau di sini biasa dipanggil Pak Didik. Jadi kalau kalian nantinya memanggil Pak Dwi, Pak Har, Pak Adi, kadang kalau orang Lino ya, kadang kalau orang Lino. Ya, saya berasal dari Demak, tapi sekarang tinggal ikut di PMI. Ngerti PMI Pak? Tidak tahu? PMI nggak ngerti? Yang urusannya dengan darah-darah itu, tidak tahu? Ya, itu kan Palang Merah Indonesia, tapi saya ikutnya di Pondok Mertua Indah. Saya di daerah Ungaran, pernah ke air terjun Curug Lawe? Pernah? Berarti kalian melewati depan rumah mertua saya. Dan besok di rumah saya. Bisa Pak? Oh, dari support saya sudah. Ya. Kalau kalian main di Curug Lawe, barangkali di air terjun Curug Lawe, silakan bisa mampir di tempat saya. Saya berada di desa atau dusun Bender Dukuh, RT 4 RW 7 di desa Kalisidi. Jadi sebelum sampai ke Curug Lawe, kalian akan melewati depan rumah. Kalau di sana ada perkebunan PT Zanzibar, ya, rumahnya hanya di RT saya hanya di sebelah kanan saja. Sebelah kiri itu hanya kebunnya. Rumah nomor ya setelah bengkel itu aja. Setelah bengkel ada 1, 2, rumah ketiga atau sebelum pos kampling RT 4 ya. Di sana depannya rumahnya agak masuk dalam. Barangkali ada yang main ke Curug Lawe, silahkan bisa mampir ke tempat saya. Disediakan kok Pak, ada kandang kambing di sana. Ya, tidak bisa Pak? Tidak bisa. Baik. Karena tidak bisa, sebenarnya tadi pengen ada sedikit semangat. Tek rapopo, yang penting berlanjut. Ya, baik untuk anak-anakku
calon siswa baru SMK Wali Songo Semarang pukul 9.30 sesuai dengan pos saya, sesuai dengan jadwal saya. Sekali lagi, apa yang sudah kita kerjakan hari ini tolong bisa disikapi, bisa di-mindsetkan di sini ya. SMK Wali Songo Semarang tidak mau main-main ya. Di SMK, kalau kalian sudah masuk di SMK Wali Songo Semarang, tolong belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sepenuh hati. Kita tidak main-main di sini ya. Ngono ya ngono, tapi aja ngono. Ketika kalian sudah bermain api, ingat, api itu panas, api itu bisa membakar diri kalian. Kalau kalian sudah bermain api dan nantinya tidak selaras lagi ya dengan SMK Wali Songo Semarang, maka kalian bisa jadi akan tidak nyambung lagi, kalian akan mundur. Oleh karenanya kalian masuk dengan biaya yang berbeda ya. Kami apa adanya, bukan ada apanya. SMK Wali Songo selama ini memberikan pelayanan, memberikan sesuai dengan pos yang kita miliki ya. Segala sesuatunya yang kalian bayarkan, kami gunakan sebagaimana mestinya. Tidak usah takut dengan apa yang kami kami manfaatkan sebenarnya ya. TBSN, TKJ, perangkat itu butuh upgrade, otak kita juga butuh di-upgrade. Kalau kita hanya segitu-gitunya saja, setiap hari hanya monoton itu saja, maka kalian tidak akan berkembang ya. Tulis apa yang kalian kerjakan, itu tulis. Perencanaannya tulis, yang ada di pikiran tulis ya. Dan kerjakan apa yang kalian tulis. Program tadi dilihat, tulis apa yang kalian kerjakan. Kalian sudah tulis, oh ini perencanaan saya seperti ini, besok tak jalan. Kalau sudah saya kerjakan, diarsipkan, didokumentasikan. Karena materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru nantinya akan dimunculkan ketika semesteran. Saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah lewat 2 menit. Cukup? Cukup? Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, di kesempatan yang berbahagia ini, untuk anak-anakku, calon siswa baru SMK Wali Songo Semarang yang berada di aula dan yang berada di rumah, jangan bosan, jangan malas, karena kedepannya yang menentukan kita bisa atau tidaknya adalah kalian sendiri. Oleh karenanya, monggo semangat yang selama ini akan kita ikutkan bersama-sama, jangan sampai lepas, jangan sampai putus. Kalau tadi sudah diajarkan, kalau nanti kalau jargonnya saya sampaikan, bisa bersama-sama dijalankan, bisa dilisankan, bisa diucapkan. SMK bisa. Sudah diajari belum? Sudah. Yang di rumah sudah belum? Sudah tahu. Ya, jangan lemas. Ayo, kalau nanti saya sampaikan SMK bisa, SMK hebat, ya, SMK bisa, SMK hebat, Wali Songo Jaya. Coba silakan berdiri. 1 menit juga, 1 menit. Silakan berdiri. Yuk, kami ingin melihat kekompakan semangat kalian. Semangat pagi. SMK kudune itu pagi. Ya, kalau nanti siapapun materi, semangat pagi.
pagi, luar biasa, harusnya gitu. Pagi. Ya, yang di rumah diikuti, yang di rumah. Kita ulangi. Semangat pagi. Luar biasa. SMK bisa. SMK bisa. Hari Solo jaya. Tepuk tangan. Nah, selain itu, terima kasih untuk waktunya, untuk kebersamaan ini. Semoga kalian tidak bosan dengan apa yang nanti kami sampaikan. Ini awal dari pertemuan. Besok kalian berada di rumah, gantian ke teman yang lain berangkat, dan semoga kita berdoa bersama-sama, semoga pandemi ini segera berakhir, berlalu, dan kita bisa berkumpul, bertatap muka kembali dengan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, aktif, dan luar biasa. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Allah lemah. Baik, terima kasih atas sambutan sekaligus materi dari Bapak Kepala Sekolah Pak Didi Dwi tadi. Acara selanjutnya adalah perkenalan atau salam atau dengan panitia sekaligus wali kelas kalian kelas 10 TKJ 1. Tapi sebelum kita masuk acara tersebut dan kita waktunya sangat mepet, saya ingin respon yang luar biasa dari kalian, khususnya yang ada di ruangan ini. Moga Bapak Ibu panitia sekaligus wali kelas kalian adalah Bapak Ahmad Mukarrabin. Silakan maju Bapak. Beliau adalah Kaprodi juga, kepala program kalian TPSN Moda di SMK Wali Songo Semarang. Kemudian sebelah kiri kalian sekaligus akan saya sambut atau kita sambut bersama Ibu Pangestuti. Selanjutnya adalah Ibu Siti Nurjani. Selanjutnya adalah Ibu Tri Nurjani. Apakah ada yang lain? Sekalian, monggo. Siapa ya? Selanjutnya adalah ini yang ditunggu-tunggu. Siapa? Ibu atau bapak? Siapa? Ibu atau bapak ini? Ibu atau bapak? Oh, tentu yang paling ditunggu adalah Ibu Hati-hati kepleset, hati-hati kepleset. Paling besar. Ibu-ibu cantik lagi nih. Duo. Ada Ibu Sulis. Ibu Sulis Prastianingsih dan Ibu Melisa. Dan Ibu Melisa Sohib Sehat. Ini yang paling beda dan juga yang wajahnya paling beda maksudnya dari segi tampilan. Kira-kira saya akan bertanya kepada kalian. Dari ini ibu semua ya Mbak Gusti, kecuali Bapak. Bapaknya disimpan dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guru, ada 7 guru. Saya ingin kalian menebak. Saya akan kalian menebak. Dari 7 guru ini, termasuk Bapak Ahmad Mukarrabin, kira-kira yang guru BK yang mana? Ayo, mana? Angkat tangan guru BK yang mana? Kira-kira guru BK yang mana? Mana guru BK? Yang sebelah mana? Kamu malu ya? Yang mana? Mana guru BK? Tunjuk aja. Yang ini, yang mana? Ini apa ini? Yang kanan. Baju kuning. Coba dari sisi belakang Pak. Yang mana guru BK-nya? Baju kuning. Oke. Baju juga kuning Mas. Baju kuning sama mana? Baju kuning. Satu lagi Pak. Baju kuning. Bukan baju kuning sebetulnya. Coba sebelahnya depannya lagi. Baju kuning.
Yang baju kuning yang mana maju ke depan? Baju kuning silakan maju ke depan. Baju kuning silakan maju ke depan. Ya, memang betul beliau adalah guru BK. Silakan ibu memperkenalkan. Kok tahu nek saya guru BK? Kelihatan dari apanya? Kok bisa tahu kalau saya itu guru BK? Kok bisa menebak tebakannya itu benar, kenapa Mas? Itu toh malah tunggu itu. Ayo. Firasat. Guru yang belakang itu Bu. Ayo. Yang belakang sendiri itu. Kok tahu kalau saya itu guru BK? Paling muda ya Allah, yes. Yang lain. Tadi menebak saya guru BK ya? Ayo. Kok tahu kalau saya guru BK? Dari wajahnya. Wajahnya. Ya galak. Galak. Yang di rumah ada yang mau nebak nggak? Ada yang mau tebak? Komen aja. Silakan guru BK-nya yang asli maju, monggo Ibu. Tepuk tangan untuk guru BK kita. Baik, ini guru BK-nya teman-teman. Beliau namanya adalah Ibu Turin Daniati, dan yang paling luar biasa. Jangan terpancang pada image ya bahwa guru BK itu galak orang. Beliau adalah halus, cantiknya yang gusti. Wah, tiba-tiba talunan cantiknya guru BK. Yakin demi Allah. Nah, ini sekaligus perkenalan, dan saya ingin kalian nanti tidak dalam satu arah ya, karena waktunya terbatas, tidak satu arah. Kepingin saya akan menyampaikan, kemudian nanti kita akan saling kenal detail dan cepat, tapi juga akan respon dari kalian juga. Paham maksudnya? Jadi nanti guru yang di depan sini, di depan kalian, apa ya istilahnya? Memperkenalkan diri, sekaligus kalian akan mengingat-ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tersebut. Paham? Paham, oke. Dimulai dari wali kelasnya. Pak Raffi. Terima kasih Pak Fikra dan Bu Safitri. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raffi katakan biar yang di rumah kelihatan, jangan lupa di rumah ya. Saya rumah aja ya. Halo. Selamat pagi juga untuk yang di rumah, siswa-siswi yang ada di rumah, juga Bapak Ibu wali dan orang tua yang ada di rumah. Salam kenal. Kemarin sudah perkenalan di grup, ini perkenalan secara langsung dan live ya. Dadah guys. Tadi sudah ada beberapa orang tua yang perkenalan bawah juga gitu ya. Jadi mungkin yang orang tuanya belum hadir, nanti next time kita bisa sharing lagi, ngobrol-ngobrol lagi seperti itu. Perkenalan langsung aja, saya Ahmad Robin, biasa dipanggil Pak Robin kalau di sini. Kalau dipanggil Pak Ahmad nanti tidak sama seperti yang lain ya, biar membedakan saja. Di sini biasa dipanggil Pak Robin. Di sini saya sebagai wali kelas 10 TBSM 1, sekaligus sebagai kepala program keahlian atau kepala jurusan di jurusan TBSM Unda. Jadi nanti yang terkait dengan kelas kalian, kemudian terkait dengan jurusan nanti bisa ditanyakan saya. Untuk nanti setelah acara ini selesai, sekalian info ya Bu ya. Untuk info saja, setelah acara ini selesai, nanti kalian bisa menemui saya. Jadi untuk mencatat nomor HP, nomor WA pertama, nanti kita buat grup ya, grup WA atau grup mabar ya, sekalian. Tadi sudah dikumpulkan untuk orang tua, kemarin juga sudah membuat grup untuk orang tua kalian masing-masing. Dan sekalian saya juga minta, kemarin ada beberapa orang tua yang belum mencantumkan nomor WA-nya, atau sudah mencantumkan nomor tapi itu bukan nomor WA. Nanti ada 2 aslinya, itu nanti saya minta waktunya sebentar untuk minta nomor kalian, juga untuk minta nomor orang tua yang belum masuk ke grup WA. Langsung gimana Bu? Langsung lanjut guru lagi. Oke, lanjut guru. Oh, guru lanjut. Bu Sinten. Ibu Siti Nurcahiyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anakku? Selamat pagi.
di sini panggilannya Biani mengajar clue-nya ya. Siapa yang bisa menebak? Clue-nya mengajar di kelas TKJ dan TBSN. Kira-kira menurut kalian guru apa? Kalau tadi sudah sama Pak Fikra tebak-tebakan guru BK yang mana sekarang, atau ini guru apa gitu ya, Bu Melisa. Ada yang bisa menebak? Mungkin dari wajahnya kelihatan bagaimana? Olahraga. Galak? Bahasa Jawa. Apa ayo? Ada yang bisa menebak Mas? Loh, tidak mau menebak. Tadi yang cantik ini mau menebak guru BK. Sok cantik. Saya ini gini, loh tadi yang cantik yang Bu Melisa ini. Kok saya gak ada yang nebak ya? Aduh, kasihan ya gue. Bu, belakang ngantuk nih, belakang ngantuk nih. Halo, Mas, kosong aja. Nebak bisa? Saya guru apa ayo? Namanya siapa? Halo, Mas, namanya siapa Mas? Mas yang mana ini? Mas kabel Agusti 7 tuh. Yang mana yang Yang mana? ngantuk tadi. Oh ini. Ya, wes, nggak usah, Mas. Ada yang bisa nebak gak? Halo, ngomong ngantuk kafe. Lo udah sampai. Mas, ini aja langsung saya tunjukkan. Guru apa kira-kira menurutmu? Hah? IPA, guru IPA. Ada wajah IPA? Ada rumus kan di sini? Ya udah, kelamaan. Saya mengajar materi gampang lah ya, PPKN. Ya nanti berkaitan dengan aplikasi dari Tatim di sekolah. Nanti sama-sama kita membahas tentang bagaimana sikap berperilaku sebagai warga negara yang baik, warga sekolah yang baik. Itu aja. Cukup perkenalan dari saya. Monggo bisa dilanjut ke guru yang lain. Lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya lepas ya maskernya ya. Sepertinya ngantuk. Dan mulai saya bilang SMK bisa, yang pertama bisa, tapi kepala loh ya, sama kepala ya. SMK yang kedua hebat, yang ketiga Wali Songo Jaya. Ingat, SMK bisa, SMK hebat, Wali Songo Jaya, semakin ke atas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar SMK Wali Songo Semarang. Semoga harapannya kalian ada di sekolah ini kelak akan jadi anak yang sukses, anak yang soleh, dan pastinya bisa membanggakan orang tua kalian dan membanggakan diri sendiri. Atau kalian bisa menjadi orang yang hebat. Bisa ya? Bisa ya? Harus bisa. Karena SMK bisa, SMK hebat, Wali Songo Jaya. Ingat dulunya? Oke, biar nggak ngantuk, ayo. Sekalian yang ada di rumah juga sama. Jadi bareng-bareng biar nggak boring. Oke, yang pertama, SMK bisa, SMK Wali Songo Jaya. Amin. Semoga harapannya kita bisa jaya sampai ke depannya, kita semakin berkibar, sekolah SMK Wali Songo Semarang bisa semakin melegenda. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk anak-anakku kelas 10 TBSM 1, perkenalkan, tidak usah saya tebak-tebak, memberikan tebakan saya ngajar apa, karena memang belum kenal. Kata orang bijak bilang, tak kenal maka tak sayang. Berarti kira-kira berapa dek ini? 11-12. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Tak kenal maka tak sayang. Kayaknya. Coba Pak Fit, kenapa bilang bahasa Indonesia? Kak bisa ngerti bahasa Indonesia? Karena tadi ada pepatahnya. Ada pepatah. Bahasa Indonesia kita panteng ke ini berarti. Sama saya. Mau kuota atau pulsa? Nanti saya serahkan sama bendahara MPLS ya Nang ya. Betuti disiapkan, betuti permen 1 bungkus betuti. Oke, saya perkenalkan, nama Erlina Susardina, jadi pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi mohon maaf untuk kelas 10 yang mengajar nanti Bu Yulia. Bu Erlina mengajar di kelas 11 sama kelas 12. Nanti insya Allah ketemu di kelas 11. Harapannya naik semua besok. Amin. Jadi untuk
tersebut untuk bahasa Indonesia ada 2 guru, Bu Erlina sama Bu Yulia. Untuk kalian kelas 10-nya Bu Yulia yang mengaku bahasa Indonesia. Kemudian kaitan dengan lembaga dari sekolah, alhamdulillah atau diberi amanah dari sekolah untuk menjadi Wakahummas atau hubungan masyarakat. Jadi kaitan dengan nantinya kalian kalau ada kunjungan industri, ada prakerin atau magang, nanti bisa kita sharing bareng-bareng. Ada tim di belakang, jadi untuk prakerinnya Bu R selaku ketua itu ada di belakang sendiri, ada Pak Agus Munif sekretaris, kemudian rekan-rekannya ada di belakang. Bu, apa sih prakerin? Mungkin tanya gitu. Prakerin itu magangnya kalian. Jadi kalau setelah 10 agendanya itu di semester 2 nanti ada yang namanya kunjungan industri, bukan wisata, diingat, bukan wisata. Jadi kunjungan industri itu kelas 10 semester 2. Insya Allah nanti kalau sudah ada pandemi corona seperti ini, kunjungan industri kalian bisa dilaksanakan di Jakarta, di Astra Honda Motor Pusat, di Cikarang, betul ya Pak ya? Jadi nanti di sana ada, kalian bisa melihat langsung prosesnya sepeda motor Honda itu dari nol sampai masuk di truknya yang mau ke luar Jawa maupun ke Jawa, di pelosok-pelosok itu nanti kalian itu proses dari A sampai Z-nya itu bisa lihat dari atas, prosesnya ada di bawah. Itu nantinya kalian bisa dalam kunjungan industri itu bisa memantau secara langsung. Nanti untuk kelas 11-nya setelah KI, jadi syarat KI itu atau kunjungan industri, mohon maaf beda dengan misalnya SMA, karena SMA biasanya ke Bali. Boleh kalian habis dari ke Jakarta ke Bali, mau? Kalau mau ya kita juga jalankan. Tapi kalau Bu yang namanya SMK kan beda, cuma kunjungan industri saja. Berarti yang pasti itu harus kunjungan industrinya itu yang dijalankan, yang dilaksanakan oleh siswa SMK. Paham ya? Wis mulai mudeng ya. SMK itu beda, oke? Jadi SMK beda dengan SMA, karena di SMK itu sudah sesuai dengan jurusan kalian. Alhamdulillah TPSM Honda kita sudah MOU dengan Astra Honda Motor mulai tahun 2015 yang kemarin itu dengan launching dari Dinas Pendidikan saat itu Pak Bunyamin. Oke, terima kasih Bu. Ya. Berikutnya satu lagi tambahan. Naik kelas 11 kalian ikut prakerin atau praktek kerja industri. Nanti untuk kaitan dengan prakerin dan lain-lain sesuai dengan jurusannya bisa disampaikan oleh Pak Robin selaku kaprolinya kalian. Kaproli apa itu? Ketua jurusannya di jurusan masing-masing. Oke, demikian informasi dari saya, perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, langsung singkat saja Ibu langsung 3 Ibu guru saja. Bu Savitri, Bu Sulis, Bu Melisa dan Bu Kurin. Ya maksudnya 4. Oke, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja ya langsung karena waktunya sudah mepet. Ya, nama saya Sulis Widianingsih. Nanti kalian untuk kelas 10 pasti ketemu dengan mapel saya. Di sini Bu Sulis ngaku mapel kimia, ya nggak usah takut sama kimia, gampang, semua bisa dipelajari. Ya, jadi nanti untuk TBSM ketemu dengan Bu Sulis di mapel kimia 1 minggu 3 jam pelajari. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ibu perkenalkan diri. Ibu namanya Bu Kurin Daniati Nurani, BK SMK Wali Songo. Di sini BK Wali Songo ada 2, Bu Kurin sama Bu Melisa. Harapannya anak-anakku tidak usah takut dengan Ibu. Seandainya ada masalah semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik, ya. Dan ya tidak usah takut
dengan yang biasanya berpikir BK itu polisinya sekolah atau BK itu gara kayak macan, kayak harimau, itu jangan. BK sahabat siswa, ya, paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Melisa sekalian? Kan sudah sih. Oh sudah. Sudah Pak. Oke, kita langsung. Telah berakhir sudah jam 10 karena durasi kita tadi cuma 2 jam. Jadi kita akhiri live yang ada di rumah. Jadi yang di rumah kita sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kuotanya juga ya Pak ya. Baik, alhamdulillah. Ini serangkaian acara sudah lengkap, sudah selesai sesuai dengan jadwalnya. Jadi kita maksimal jam 10. Terima kasih kepada seluruh yang sudah online di rumah. Terima kasih semuanya. Kita akan akhiri live streamingnya. Kemudian di sekolah ini yang di sekolah tetap di sekolah dulu Pak, karena ada lain-lain. Ada kegiatan, ada pengumpulan nomor handphone, ada pengumpulan nomor handphone. Tidak lama saja 5 menit. Kita hanya dibatasi sampai jam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa yang di rumah. Sampai jumpa besok hari Selasa. Besok TBSM kelas 10 TBSM 2. Bila ada tutupan yang belum berkenan maupun baik yang sengaja maupun tidak sengaja, kita di sini memang dalam kondisi pandemi dan mohon maaf, kita manusia biasa. Dan juga Bu Savitri, saya Putra Farmaidina. Saya Savitri Putri Tias. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.